Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Karena oleh kasih dan anugerah-Nya, kita boleh memasuki hari terakhir di tahun 2025. Sebuah momen yang tepat untuk sejenak berhenti, merenungkan setiap langkah yang telah kita lalui, sukacita maupun pergumulan, serta menyerahkan masa depan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui program Hikmat Pagi GKI Karangsaru, kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu sepanjang tahun 2025. Hari ini kami ada di penghujung tahun ini, kiranya Tuhan tolong, Tuhan tetap berkati dan sertai kami. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami, Tuhan kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hikmat pagi hari ini akan dibawakan oleh Saudara Lukas Anwar dengan judul Tuhan Yesus Sumber Pertolonganku. Bacaan diambil dari Ibrani 4 ayat 15-16 yang berbunyi demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai dalam segala hal. Hanya saja ia tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi, saudara sekalian. Saudara, ayat perenungan kita hari ini membuka kepada kita suatu kebenaran yang luar biasa tentang Kristus, yaitu Kristus adalah imam besar yang memahami seluruh pergumulan manusia. Di dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita merasa sepertinya tidak ada orang yang benar-benar mengerti apa yang kita alami. Ada kesedihan yang sangat sulit untuk dijelaskan. Ada pencobaan yang begitu berat, ada kegagalan yang membuat seseorang merasa jauh dari Allah. Namun, firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, bukanlah pribadi yang jauh dari pergumulan manusia. Dia pernah ada di dunia. Dia pernah merasakan lapar, letih, pernah merasakan sakitnya ditolak, disakiti, dicobai. Dia tahu bagaimana rasanya berada di titik-titik terendah di dalam kehidupan. Hanya yang membedakan manusia dengan Allah adalah Tuhan Yesus tidak berdosa. Inilah alasan mengapa kita dapat datang kepada Allah tanpa rasa takut. Kita tidak mendatangi Allah yang dingin, yang jauh di sana, tetapi Allah yang penuh kasih, yang memahami kelemahan kita. Ayat firman Tuhan berkata, sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Kata keberanian di sini bukan berarti kita kurang ajar, tetapi kita punya keyakinan bahwa Kristus akan menerima kita apa adanya. Kita tidak datang dengan kekuatan sendiri, tetapi di dalam naungan kasih dan pengampunan Allah. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, ada dua hal yang dijanjikan. Yang pertama belas kasihan, yang kedua adalah kasih karunia. Belas kasihan mengangkat kita dari kegagalan, memberikan pengampunan, menyembuhkan luka-luka kita. Kasih karunia memberi kekuatan baru untuk melanjutkan perjalanan iman. Saudara, Tuhan tahu, dengan persis Dia tahu di bagian mana kita lemah, di mana kita mudah jatuh, dan di mana kita membutuhkan pertolongan. Dan Allah tidak menolak kita, tetapi Dia mengundang setiap kita, anak-anak yang dikasihi. Renungan hari ini mengingatkan bahwa tidak ada satupun pergumulan yang terlalu kecil atau terlalu besar untuk dibawa kepada Allah. Entah itu rasa takut, dosa yang terus berulang, tekanan hidup, atau kesedihan yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Tetapi Tuhan Yesus memahami, Dia mengerti semua jeritan air mata kita, semua seruan doa yang kita panjatkan. Oleh karena itu, jangan menjauh saat kita merasa tidak layak. Justru di saat-saat seperti itulah kita harus datang kepada Allah.
Jadi mari kita menutup tahun ini dengan berdoa, supaya di tahun 2026 kita dapat menjalaninya bersama dengan Tuhan. Sebab di hadapan Tuhan selalu ada kasih yang menerima, ada kuasa yang memulihkan, dan pertolongan yang tepat pada waktunya. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah melayakkan kami. Pengorbanan Kristus yang sempurna di salib membuat kami dilayakkan untuk dapat menghadap tahta kasih karunia-Mu. Nah, sebab itu Tuhan, biarlah di tengah segala persoalan hidup kami, di tengah segala pergumulan hidup kami boleh tetap yakin, tetap berani menghampiri tahta kasih karunia itu. Kami percaya Engkau yang akan menolong setiap kami di dalam menjalani kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami. Amin. Saudara, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas panjang hari ini dalam anugerah Tuhan. Teruslah bersandar kepada Tuhan, dan mari dengan penuh keyakinan kita menghampiri tahta kasih karunia Allah. Tuhan memberkati.